perlu dipersiapkan dari siswanya apa yang perlu dipersiapkan itu yang paling penting adalah istirahat yang cukup. Jadi pada saat mengerjakannya harus dalam kondisi yang baik dan fit sehingga dapat mengerjakan soal-soalnya dengan baik. Kemudian diedukasi juga untuk mengerjakan tes dengan jujur sehingga kita bisa melihat kemampuan siswa yang sebenarnya. Yang perlu dipersiapkan siswa, ini harus disampaikan kepada siswa-siswanya. Yang pertama harus ada jaringan atau sinyal. Yang kedua, gadget. Jadi untuk pelaksanaan psikotes online ini, siswa bebas memilih mau mengerjakan menggunakan komputer, laptop, ataupun menggunakan smartphone. Siswa juga perlu menyiapkan kertas dan alat tulis. Untuk apa? Pada pelaksanaan tesnya itu akan ada soal hitungan dan matematika. Jadi, siswa menyiapkan kertas coret-coretan sehingga nanti dia bisa menggunakan coret-coretan tersebut untuk menghitung. Waktunya kurang lebih 2-3 jam tergantung dari siswanya sendiri. Tapi maksimal 3 jam dalam menyelesaikan seluruh tesnya. Yang tadi harus dalam kondisi fit sehingga dapat berpikir jernih dan siap menghadapi tesnya. Oke, alurnya seperti apa? Alurnya yang pertama ini adalah pengumpulan data siswa dan data sekolah. Jadi, kami memberikan link pendaftaran siswa untuk psikotes online. Pihak sekolah dan siswa mengisi data registrasi sesuai dengan link yang diberikan. Siswa memperoleh link psikotes online di www.psikotesonline.id beserta tanggal dan waktu pengerjaan psikotes online dari sekolah. Yang keempat, siswa mengerjakan psikotes online. Yang kelima, hasil diperoleh oleh pihak sekolah. Ini adalah alurnya. Alur untuk psikotesnya. Jadi ada pengumpulan data dulu, pengisian data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing mic. Siswa memperoleh link psikotes online, pengerjaan, dan hasil. Oke. Sama 3 Maros. Bagaimana suara saya kedengaran? Terdengar, Bapak. Oke. Di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini pihak sekolah Kedengaran suara saya, Pak? Terdengar, Bapak. Saya sampaikan dulu, bisa diperhatikan. Oke. Pihak sekolah mengisi data pada link yang diberikan. Kami sudah, ini adalah registrasi untuk PIC sekolah. Bisa dari operator sekolah yang bertugas untuk nanti monitoring terkait hasilnya. Yang kami butuhkan adalah data PIC sekolah, nama sekolah, data sekolah, nama sekolah, nama, nomor handphone, dan email. Ini penting ya, nama, nomor handphone, dan email. Karena ini yang nanti akan kami jadikan username dan juga password untuk membuka atau download hasil dari tesnya. Oke, kemudian ini juga ada kuota-kuota kelas. Khusus untuk sekolah SMA, kami membutuhkan kuota kelas. Jadi kelas IPA ada berapa sekolah, ada berapa siswa, IPS ada berapa kuota siswa, dan bahasa ada berapa kuota siswa. Kalau seandainya tidak ada kuota IPS atau bahasa atau IPA seperti itu, maka cukup diisi dengan 0 saja pada registrasi PIC sekolahnya. Kami sudah menerima beberapa registrasi PIC yang masuk, akan tetapi memang ada beberapa yang masih menumpuk. Jadi satu sekolah itu kami masih menemukan ada 2 atau 3 PIC yang terdaftar. Nanti mungkin dalam minggu depan akan ada admin kami yang akan menghubungi untuk verifikasi data tersebut melalui telepon yang terdaftar. Jadi kami akan telepon untuk memverifikasi sebenarnya misalnya ada data yang double di kami akan menanyakan sebenarnya siapa yang
menjadi PIC-nya, dan kami juga akan melakukan konfirmasi terkait jumlah kuota kelas, nomor handphone, dan juga alamat emailnya. Ada beberapa sekolah yang masih belum kami terima untuk registrasi PIC-nya, harap segera mengisi dengan melihat pada link berikut ini, psikotesonline.id/registrasi_pic.php. Oke, itu adalah registrasi untuk sekolahnya. Ini adalah registrasi siswa. Nah, registrasi siswa ini berarti harus diisi oleh siswa pada saat dia melakukan daftar ulang. Kalau daftar ulang itu kan berarti siswanya sudah masuk di sekolah itu. Siswa harus mengisi registrasi ini di psikotesonline.id/registrasi_siswa.php. Ini penting, kenapa? Karena nanti untuk mengerjakan tesnya, kami akan meminta siswa mengisi nomor induk siswanya. Jadi kami harus tahu si nomor induk siswa ini dia adanya di sekolah mana. Sehingga nanti memudahkan dalam pembagian atau pemberian hasil dari psikotesnya ke masing-masing sekolah. Registrasi siswa ini harus diberikan kepada siswa sebelum setidak-tidaknya H-3 sebelum tanggal 13. Berarti tanggal 10 kami sudah harus menerima seluruh yang menerima daftar ulang. Jadi ketika misalnya siswa ada yang daftar ulang, nanti langsung diberikan link ini. Sehingga siswa bisa langsung mengisi sendiri. Link registrasi ini dapat diisi dari handphone, dari komputer, atau dari laptop. Jadi bebas. Yang penting seluruh siswa mengisi link registrasi ini. Kalau seandainya link registrasi ini tidak diisi oleh siswa, maka pilihan lain adalah pihak sekolah memberikan data kepada kami berupa Excel yang sudah ada nama siswa, nomor telepon, nomor induk siswa, tempat tanggal lahir, seperti itu. Sehingga sekolah mau tidak mau harus menginput lagi. Tapi kalau dengan adanya link registrasi ini, siswa tinggal menginput sendiri. Pihak sekolah nggak perlu capek-capek untuk memberikan data ke kami. Yang penting seluruh siswanya sudah melakukan registrasi. Nanti kami juga akan melakukan konfirmasi kepada pihak sekolah, misalnya di sekolah A, harusnya ada 500 siswa, tetapi yang melakukan registrasi di kami baru 300, nanti kami juga akan melakukan konfirmasi. Berarti ada data yang belum masuk. Ya. Jadi untuk sekarang ini yang memang paling penting untuk disiapkan adalah link registrasi siswa ini. Oke, ini registrasi siswanya. Bisa diisi menggunakan komputer, laptop, ataupun smartphone.
Nah, sehingga nanti pada saat pelaksanaan, siswanya hanya tinggal perlu memasukkan nomor induk siswa nasionalnya untuk dapat mengikuti psikotes online. Tapi nomor induk siswa nasional ini tentunya yang telah didaftarkan untuk masuk ke link registrasi. Oke. Ini untuk petunjuk soalnya, kurang lebih kemarin pada saat sosialisasi sekolah sudah disampaikan ya. Kurang lebih seperti itu. Kendala-kendala yang mungkin muncul ini seperti kendala jaringan atau baterai habis. Kalau itu terjadi, nanti siswanya bisa tinggal memasukkan NISN lagi, kemudian langsung lanjut kembali untuk mengerjakan soalnya. Nah, untuk laporan hasil tes, setelah siswa menyelesaikan tesnya, pihak sekolah dapat memperoleh hasil psikotes H+1. Kemarin ada informasi bahwa tanggal 13 pelaksanaan, tanggal 14 itu adalah susulan untuk siswa-siswa yang bermasalah, sehingga tanggal 15 seluruh hasilnya harusnya sudah bisa diterima. Caranya itu mengunduh laporan pada link yang diberikan. Laporannya itu ini di www.psikotesonline.id/c/client. Nanti kami juga akan sampaikan. Nah, caranya tinggal memasukkan email PIC yang sudah didaftarkan di registrasi. Kemudian masukkan nomor telepon PIC, nanti muncul seperti ini, kemudian nanti tinggal bisa di-download laporannya satu persatu. Seperti itu. Dan ini hasilnya seharusnya keluar H+1 setelah seluruh siswa selesai mengerjakan tesnya. Hasil tesnya nanti kurang lebih seperti ini. Oke. Baik, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang mau bertanya terkait teknis pelaksanaannya? Jika ada yang mau bertanya, boleh langsung di chat. Ya, memang yang kami sampaikan itu adalah NISN, nomor induk siswa nasional. Pihak sekolah bisa mengakses data siswa yang sudah registrasi. Nanti kami akan konfirmasi. Tadi yang seperti saya sudah sampaikan, kalau seandainya ada yang sudah melakukan, selama kami sudah mendapatkan data dari pihak sekolah, misalnya berapa sih sebenarnya jumlah siswa yang sudah daftar ulang, nanti kami akan bisa melakukan konfirmasi ada berapa data-datanya. Kami akan siapkan call center yang bisa membantu Bapak dan Ibu untuk terkait data-datanya. Ya, nanti call centernya itu bisa dihubungi melalui WhatsApp. Mungkin sekitar minggu depan akan ada yang menghubungi kepada Bapak Ibu untuk melakukan konfirmasi terkait data-data registrasi yang sudah masuk ke kami. Untuk file materi nanti akan kami kirimkan. Untuk file materi nanti akan kami kirimkan berupa PDF-nya sehingga Bapak dan Ibu bisa melihat dengan jelas tahapan-tahapannya seperti apa. Yang perlu saya tekankan sekali lagi adalah link registrasi siswa. Ya, link registrasi siswa ini sangat penting. Jangan sampai nanti siswanya tidak terregistrasi untuk bisa mengikuti psikotes online-nya. Karena kami tidak tahu siswa NISN-nya siswa ini dia ada di sekolah mana. Gitu, sehingga siswanya harus melakukan registrasi. Seperti itu. Pak Helmi mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak? Ya, terima kasih semuanya. Mungkin waktu yang pelaksanaan, pada saat pelaksanaan itu waktunya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jadi pada saat siswa hadir untuk melaksanakan psikotes, ya, siswa bisa melaksanakannya itu pada saat jam 8, jam 9, sampai jam 8 malam. Seperti itu. Iya benar, jadi seluruh siswa ini
seluruh siswa nanti mengerjakannya itu bisa dalam kurun waktu 1 harian selama rentang waktu. Jadi siswanya bebas mau dia ngerjainnya pagi, mau dia kerjanya siang atau sore gitu. Itu bisa selama masih pada hari tersebut. Begitu ya Pak Helmi ya? Benar, benar. Baik. Baik, nah ini ada dari SMA Negeri 1 Goa. Nanti mungkin kami juga bisa kirim nama dan NISN yang sudah registrasi siswanya ke kami. Jadi kalau sudah masuk datanya, kami akan konfirmasi ke pihak sekolah ini kira-kira sudah benar belum data-datanya ya. Nanti kita akan koordinasi mungkin melalui WhatsApp untuk terkait data-datanya. Oke, dari UPT SMAN 16. Nanti materinya akan saya share ya Pak ya. Mungkin karena di sini suaranya tidak ada masalah. Mungkin dari sana suaranya nggak masuk. Nanti tapi kami akan share materinya sehingga Bapak bisa melihat juga step-stepnya seperti apa. Bapak Sony Roni Muntu, bagaimana cara mengirimkan link agar siswa bisa mengerjakan? Pada saat link itu sebenarnya bisa ditempel di sekolah Pak. Bapak bisa print, kemudian Bapak bisa tempel di sekolah, misalnya di tempat untuk penerimaan daftar ulang, sehingga siswanya bisa langsung pakai handphonenya sendiri aja untuk melakukan daftar ulang itu. Kalau seandainya siswanya nggak bisa, juga bisa pakai handphone atau bisa pakai komputer sebenarnya. Bisa pakai handphone yang lain, handphone orang tuanya, atau handphone temannya, atau handphone yang dari petugas di sekolah juga bisa, gitu. Jadi kalau untuk linknya itu sendiri, untuk link registrasinya itu bisa ditempel. Pada saat siswa daftar ulang juga kita bisa tempelkan untuk link pengerjaan psikotesnya. Nanti mungkin saya akan buatkan, kami akan buatkan seperti brosurnya, tata caranya, sehingga itu bisa diberikan kepada siswa yang melakukan daftar ulang, sehingga siswanya juga tahu apa yang harus dilakukan untuk melakukan tesnya. Dan itu bisa diberikan kepada siswa pada saat daftar ulang. Oke, Pak Sony Roni, kalau seandainya mengirimkan link agar siswa, oke sebentar. Sekolah mengirimkan data siswa itu nanti kami akan kirimkan linknya Pak, link registrasi siswa. Kami akan mengirimkan link registrasi siswa, sehingga siswanya bisa langsung registrasi sendiri pada saat daftar ulang. Baik, Pak Helmi, ini dari SMA Negeri 10 Goa, siswanya daftar ulangnya secara online, Pak. Bagaimana, Pak? Baik, pada saat daftar ulang mungkin ada penyerahan berkas. Pada saat penyerahan berkas itu, saat itulah waktu di mana siswa akan melakukan pendaftaran online. Atau bisa juga disampaikan lewat handphone siswa, bisa dikirimkan message atau pesan untuk mendaftar ke link psikotes online itu. Saya kira demikian. Baik, ada lagi mungkin yang ingin bertanya terkait teknis registrasinya dan pelaksanaan psikotes online-nya nanti? Pak Helmi, ada lagi yang ingin ditambahkan, Pak? Mungkin ada pertanyaan yang lainnya terkait nanti. Baik, apabila tidak ada penyerahan berkas online, berkas untuk pendaftaran ulang, itu bisa kita lihat dari nomor handphonenya. Gitu. Dan ini nomor handphone orang tua, itu bisa kita kirimkan link tersebut. Pak Sony, untuk yang calon siswa ini, atau dia tidak perlu didaftarkan. Yang didaftarkan adalah siswa yang memang sudah diterima di sekolah, Pak.
Jadi siswa yang memang sudah diterima di sekolah itu adalah yang didaftarkan. Tapi mereka nanti untuk mengerjakannya pakai nomor induk siswa nasional. Jadi kita nggak perlu nunggu nomor induk sekolahnya. Kalau nomor induk siswa nasional kan memang sudah dibawa oleh siswa sudah sejak sebelum-sebelumnya. Oke. Saat mengerjakan tes, lalu siswa log out atau gangguan jaringan. Pada saat terjadi gangguan jaringan, nanti bisa keluar dari sistemnya biasanya. Pada saat masuk lagi nanti tinggal memasukkan lagi nomor induk siswa nasionalnya yang sebagai kode tesnya. Kemudian langsung melanjutkan tesnya tadi yang terputus, jadi nggak mengulang dari awal. Tetapi tinggal melanjutkan, misalnya berhentinya di tengah-tengah di soal nomor 3 misalnya. Berarti nanti pada saat terputus masuk lagi tinggal melanjutkan lagi di soal nomor 3-nya. Seperti itu. Benar, hanya perlu memasukkan nomor induk siswa nasional saja. NISN ya Pak, nomor induk siswa nasional. Kalau NIS karena kami harus dapat dari sekolah biasanya cukup lama, tapi kan kalau NISN sudah ada sejak sebelum-sebelumnya, sehingga bisa mendapatkan datanya lebih cepat. Karena ini kan kita waktunya cukup terbatas ya Pak untuk pengelolaan datanya. Baik. Jika ada siswa yang tidak bisa mengakses link di jam yang diberikan, apakah ada waktu alternatif yang diberikan di hari selanjutnya? Sebenarnya kita bisa memberikan waktu untuk pelaksanaan psikotesnya tanggal 13 Juli 2020. Sebenarnya kami memberikan waktu tambahan 1 hari di tanggal 14 Juli 2020 seandainya siswa selama 1 hari penuh tidak bisa mengerjakan tesnya. Tetapi karena kami berikan sebenarnya waktunya bebas dari pagi sampai malam, seharusnya mungkin hal itu bisa diminimalisir. Kenapa? Karena arahan dari Bapak Kepala Dinas juga bahwa seluruh psikotes harus dilakukan serentak di tanggal 13. Sehingga sebaiknya memang disampaikan kepada siswanya pelaksanaan psikotesnya di tanggal 13 seluruhnya. Jadi di tanggal 14 itu nggak menumpuk yang mau susulan. Jadi tetap pihak sekolah menyampaikan psikotes dilaksanakan tanggal 13. Jadi diharapkannya di tanggal 14 ketika ada susulan itu paling hanya 1-2 siswa saja dari tiap-tiap sekolah, tidak banyak-banyak begitu. Seperti itu menjawab pertanyaan dari UPT SMA Negeri 22 Goa dan Bapak Sony Roni Muntu. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ya, Kasim Bukas. Nah, dari SMA 13 Maros, yang kami mau tanyakan ini kendalanya di sekolah kami karena jauh dari kota, itu untuk mendapatkan sinyal di sana itu susah sekali. Jadi siswa kami yang lalu itu ya paling hanya 30% yang bisa ikut. Jadi bagaimana menanganinya itu? Apakah bisa dengan melalui kertas? Karena juga anak-anak kami itu ya, calon siswa baru itu kurang yang punya Android. Jadi mereka pertanyakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Helmi, kalau kendala seperti itu bagaimana, Pak? Ya, baik. Karena keputusannya adalah psikotes online, maka kami tidak menggunakan manual ataupun kertas. Karena kesepakatan dari Diknas bahwa kita harus psikotes online, semacam itu. Tapi ada beberapa solusi alternatif mungkin yang bisa kita lakukan, misalnya ketika anak tidak memiliki Android, dia bisa meminjam pada teman yang lain atau dibantu pada yang memiliki alat Android tersebut atau laptop atau komputer di sekolah. Dan ketika kendala jaringan pun kita bisa membantunya mungkin di sekolah lewat Wi-Fi dan lain-lain. Saya kira demikian, Bu Putri.
Iya, terima kasih banyak penjelasannya. Terima kasih Pak Kasim Ukas atas pertanyaannya. Bapak dan Ibu mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan sehingga nanti pada saat pelaksanaan sudah benar-benar clear. Bagaimana Bapak dan Ibu? Baik, Pak Helmi, tampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin Pak Helmi ada yang mau ditambahkan sebelum kita tutup sosialisasinya? Baik, semoga ini menjadi pemahaman kita semua untuk menggerakkan bahwa psikotes online ini sangatlah penting untuk mengukur potensi yang dimiliki oleh siswa. Potensi ini akan menjadi acuan atau pegangan para guru-guru untuk melakukan pembelajaran. Nah, karena psikotes ini penting, maka PIC diharapkan atau operator ini diharapkan bisa bekerja sama dengan kami untuk terlaksananya psikotes online dengan baik. Semacam itu. Baik, jadi harap ditekankan juga ya Pak Helmi ya untuk link registrasinya itu supaya nanti seluruhnya bisa berjalan dengan baik. Benar Pak, ini dari Andrianti Eskom, melakukan tes online menggunakan Android masing-masing karena kemarin kami juga mendapatkan arahan dari Kepala Dinas bahwa sebaiknya diminimalisir siswa untuk datang ke sekolah sehingga mereka mengerjakannya memang di rumah masing-masing dengan menggunakan handphone. Tetapi untuk handphone tidak perlu handphone mereka sendiri, misalnya mereka bisa mengerjakannya secara bergantian atau meminjam handphone orang tuanya seperti itu. Untuk yang belum mengisi link registrasinya, saya akan share di chat untuk link registrasi sekolah. Bagi yang belum mengisi link registrasi sekolah, silakan langsung bisa mengisi di sini. Ini adalah untuk registrasi PIC sekolah, psikotesonline.id/registrasi_PIC.php. Itu adalah link registrasi sekolah. Kemudian saya juga akan share untuk link registrasi siswanya. Ini adalah untuk registrasi siswa. Jadi yang atas registrasi PIC, yang bawah registrasi siswa. Seperti itu. Pak Helmi nanti mungkin bisa dibantu untuk share materi kepada Bapak dan Ibu ya Pak Helmi ya. Baik, nanti materi yang hari dikirimkan. ini, sehingga masing-masing juga bisa mengetahui kira-kira urutan atau alurnya seperti apa. Baik, kalau begitu Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya untuk mengikuti sosialisasi psikotes online ini. Pelaksanaannya nanti kita tanggal 13 Juli 2020, diharapkan pelaksanaannya secara serentak. Setelah itu hasilnya bisa diperoleh H+1. Nanti juga kurang lebih di minggu depan mungkin ada tim admin kami yang akan dari SMA Negeri. Untuk registrasinya kami harap secepatnya pada minggu ini sudah terkumpul semua. SMA Negeri 4 Maros ada Bapak?
yang sudah kami undang kita bisa akhiri, dan kita nanti akan mendapatkan juga materi yang tadi diberikan oleh Bu Putri. Demikian pertemuan kita. Mungkin Bu Putri ada yang ingin disampaikan. Baik, Pak Helmi, itu saja mungkin. File materinya nanti kami kirimkan beserta dengan nomor telepon yang bisa dihubungi. Masih ada yang bertanya bagaimana cara registrasi. Oke, ini saya kirim lagi link registrasinya, tinggal masuk saja ke situ untuk registrasi PIC. Ibu Mariati. Bisa registrasi di sini. Sepertinya baru bergabung, ada yang baru saja bergabung. Nanti, tapi materinya akan kita share ya Pak Helmi ya, sehingga nanti semuanya bisa lebih jelas. Benar. Dengan call center nanti langsung jelas. Benar. Baik Bu Putri, mungkin demikian agar teman-teman yang lain operator bisa melaksanakan pendaftaran PPDB-nya dan bisa melaksanakan aktivitas hari ini lebih baik lagi dari hari sebelumnya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Saya izin untuk ambil screen gambar ya Bapak dan Ibu. Mungkin bisa dinyalakan untuk videonya. Mau saya ambil fotonya masing-masing. Saya ambil, bisa menghadap ke kamera. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.